Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didi Irawan dari kelas HSP. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehujahan hadis sahih, hasan, dan dhaif. Pengertian kehujahan hadis. Kehujahan hadis atau hujjah hadis adalah keadaan hadis yang wajib dijadikan hujjah atau dasar hukum. Sama seperti Al-Quran karena adanya dalil-dalil syariah yang menunjukkannya. Diriwayatkan ada hadis yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk diterima sebagai sebuah hadis. Yang pertama ada hadis maqbul, sahih, dan hasan atau sebagai hadis yang diterima. Kemudian ada hadis mardud dan dhaif yang merupakan hadis yang ditolak. Dan yang terakhir adalah hadis maudhu atau hadis palsu. Selanjutnya yaitu kehujahan hadis sahih. Sahih di dalam bahasa Arab artinya adalah orang sehat. Oleh karena itu, yang dimaksud hadis sahih adalah hadis yang sehat dan benar-benar tidak terdapat penyakit ataupun cacat. Kriteria hadis menurut Imam Bukhari dan Imam Muslim adalah: pertama, rangkaian perawi dalam sanad itu harus bersambung mulai dari perawi pertama sampai perawi terakhir. 2. Para perawinya harus terdiri dari orang-orang yang dikenal sikat dalam arti adil dan dobit. Dan yang terakhir, hadisnya terhindar dari cacat, janggal, dan perawi yang terdekat dalam sanad harus sejaman. Sebelumnya, perawi adalah mereka yang meriwayatkan suatu hadis. Meriwayatkan dalam hal ini bermakna menyampaikan, menceritakan, mengisahkan, dan lain sebagainya. Perawi di dalam KBBI disamakan dengan kata rawi, yang berarti mereka yang meriwayatkan hadis. Kehujahan hadis hasan. Imam Bukhari dan Ibnu Arabi menolak hadis hasan sebagai dalil untuk menetapkan hukum. Lain halnya dengan Al-Hakim, Ibnu Hibban, dan Ibnu Huzainah yang dapat menerimanya sebagai hujjah. Dengan syarat jika hadis hasan tersebut ternyata isinya bertentangan dengan hadis yang berkualitas sahih, maka yang diambil haruslah hadis yang berkualitas sahih. Ada dua jenis hadis hasan. Yang pertama, hasan li zatihi adalah hadis yang memenuhi persyaratan hadis hasan yang telah ditentukan. Dan yang kedua adalah hasan li ghairihi, adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan secara sempurna. Lalu yang terakhir adalah kehujahan hadis dhaif. Ada dua pendapat tentang kehujahan hadis dhaif. Yang pertama ada Imam Bukhari, Muslim Ibnu Hazim, dan Abu Bakar Ibnu Arabi mengatakan bahwa hadis dhaif sama sekali tidak boleh dijadikan hujjah, baik untuk permasalahan hukum maupun untuk keutamaan amal. Lalu dari Imam Ahmad Hambal, Abdurrahman bin Mahdi, dan Ibnu Hajar Asqalani mengatakan hadis dhaif dapat dijadikan hujjah hanya untuk dasar keutamaan amal, dengan syarat sebagai berikut. Syarat yang pertama adalah para rawi yang meriwayatkan hadis tersebut tidak terlalu lemah. Dan yang kedua, masalah yang dikemukakan oleh hadis tersebut mempunyai dasar pokok yang ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis sahih. Dan yang terakhir, tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Baik, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, langsung saja ditanyakan di grup kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.